warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman? Sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Bertemu lagi dengan Teh Riri. Hari ini Teh Riri ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita untuk lebih mengenal hewan-hewan yang terdapat di dalam Al-Quran. Tentunya di Teh Riri Bercerita episode ketiga. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Oke, let's go. Halo? Kok tidak ada orang? Teman-teman, ada di mana? Astagfirullah. Ternyata sudah standby teman-teman. Masya Allah, rasanya rindu sangat untuk menyapa teman-teman. Sudah beberapa pekan Teteh tidak membuat video, maafkan ya. Tapi tidak usah khawatir. Hari ini Teteh ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita, tentunya dari buku 61 Kisah Bijak Hewan Terpilih, karya Muhammad Abdurrahim. Let's go. Hewan-hewan yang terdapat dalam Al-Quran. Teh Riri Bercerita episode ketiga. Menurut Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran terdapat 10 burung dan serangga yang disebutkan namanya. Abdullah bin Abbas, siapa yang sudah tahu siapa itu Abdullah bin Abbas? Betul, Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat dan sepupu Rasulullah SAW yang sangat terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, diceritakan bahwa ada 10 hewan yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa saja ya? Yang pertama adalah, hewan apa ya ini? Betul, hewan ini adalah al-ba'uluh atau nyamuk. Nyamuk ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkan sesat dan ada pula yang diberinya petunjuk. Tapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Selanjutnya, yaitu ada hewan burung gagak. Gagak al-ghurab. Nah, burung gagak ini terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31, yang dimana di sana terdapat kalimat tentang kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil. Nah teman-teman boleh mendengarkan dan membaca Quran bersama orang tua ya, untuk mencari tahu. Selanjutnya ada belalang. Nah, belalang ini terdapat dalam Quran surah apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Betul, salah satunya terdapat pada Al-Qamar ayat 7 serta Al-A'raf ayat 133. Di surat Al-Qamar ini diceritakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Nah, dari sinilah disebutkan bahwa perumpamaan hewan belalang. Sudah ada 3 ya teman-teman. Ingat baik-baik ya. Selanjutnya yaitu ada an-nahl atau lebah. Nah, lebah ini terdapat dalam surah An-Nahl serta surah apa ya? An-Nisa. Terdapat dalam An-Nahl dan An-Nisa ya. Ingat baik-baik ya teman-teman. Nah, berikut adalah terjemahan dari surah An-Nahl ayat 68, yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang. Nah, selanjutnya yaitu as-salwa atau burung puyuh. As-salwa ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah
Al-A'raf, serta Toha, di mana dalam surah Al-Baqarah ini terdapat pada ayat ke-57 yang disebutkan ada kata man dan salwa. Salwa itu banyak diartikan sebagai puyuh. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ada hewan. Apa ya yang ngintip-ngintip itu? Betul, itu adalah semut. Nah, semut ini atau animal terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 18 serta 19. Yang dimana artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman. Selanjutnya ada burung hudhud. Nah, burung hudhud ini adalah hewan ketujuh yang terdapat dalam Al-Quran, di mana terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat berapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, burung hudhud ini terdapat pada Quran surah An-Naml ayat ke-21 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kuhukum ia hudhud dengan hukuman yang berat atau kusembelih kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Selanjutnya yang ke-8. Ada apa ya? Hewan apa ini? Betul sekali, hewan lalat. Hewan lalat ini terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat ke-73. Al-Hajj ayat ke-73 di mana artinya Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Nah, selanjutnya yaitu ke-9 ada kupu-kupu yang terdapat pada Quran surah apa ya? Betul, surah Al-Qariyah. Terdapat kupu-kupu di sana. Ada pula yang mengatakan terdapat nama hewan laron. Kalau di sini dinyatakan yaitu kupu-kupu. Selanjutnya apa ya? Yang terakhir. Yang terakhir apa sih? Nah, yang terakhir ini adalah burung ababil, di mana kisahnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fil, di mana saat Raja Abraha akan menyerang Ka'bah. Ya, terdapat pada Quran surah Al-Fil. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai menyimak kisah yang Teteh bacakan, yaitu tentang apa sih Teh? Tentang mengenal hewan-hewan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, episode kali ini hanya itu saja ya. Ada 10 hewan yang terdapat dalam Al-Quran. Ingat selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.